Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran sendiri yaitu proses kegiatan mengajar yang berperan dalam menentukan keberhasilan seorang siswa. Nah, dari proses pembelajaran tersebut akan terjadinya timbal balik antara guru dan murid untuk menuju tujuan yang lebih baik. Menurut Roy Jacker, proses pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan tenaga pendidik, peserta didik, pola, dan proses interaksi pendidik dan peserta didik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses pembelajaran adalah segala upaya bersama antara guru dan murid untuk berbagi dan mengolah informasi dengan harapan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan yang positif. Konsep belajar PAI dalam perkembangan teknologi. Pada era globalisasi ini, banyak sekali pengaruh-pengaruh dari negara lain yang menjadi tren di negara kita. Dengan adanya hidup global, seperti hanya dalam cara berpakaian, memilih menu makanan, dan juga seperti alat hiburan, seperti alat musik. Terlebih, adanya film-film yang tayang di televisi kita ataupun di negara kita dari negara asing, yang mana itu mengandung nilai-nilai yang akan berpengaruh terhadap perkembangan pembelajaran siswa. Nah, dengan adanya dampak negatif beserta diikuti dengan adanya dampak negatif, maksud saya adanya dampak positif yang diikuti dengan dampak negatif, maka kita sebagai seorang pendidik ataupun guru dituntut untuk mendidik siswa menjadi manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan budaya bangsa serta ajaran agama Islam, yaitu dengan cara melakukan inovasi baik itu dalam metode maupun sistem pembelajaran. Dalam menyampaikan materi pembelajaran terkhusus pendidikan agama Islam sangat membutuhkan sebuah metode, alat dan cara yang sangat baik. Pemanfaatan teknologi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan cara pembuatan presentasi menggunakan PowerPoint. Ya, salah satunya dengan menggunakan PowerPoint yang mana dikemas dalam bentuk yang semenarik mungkin dan disertai dengan adanya gambar-gambar. Nah, karena biasanya dengan adanya gambar, siswa akan lebih tertarik dan merasa lebih asik, dan juga akan membuat siswa lebih mudah menangkap materi yang disampaikan. Selain itu, dengan adanya penugasan ataupun pemberian tugas laporan kepada siswa dengan menggunakan Mr. Word, dapat mencari bahan materi dan browsing dari internet. Dan dengan begitu siswa akan menjadi lebih aktif dan dapat mengeksplor pengetahuan dan kemampuannya dalam penguasaan teknologi. Implementasi dari pembelajaran agama Islam melalui pendekatan teknologi dapat diterapkan melalui beberapa hal, yaitu dalam Al-Quran misalnya. Nah, saat ini Al-Quran tidak hanya dicetak dalam bentuk lembaran saja, akan tetapi sudah dalam bentuk digital. Dengan begitu, materi pembelajaran Al-Quran, misalnya pembelajaran tentang tajwid, dapat disampaikan dalam bentuk digital sehingga siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan lebih jelas makanya seorang siswa mudah untuk memahami. Jadi dengan adanya kemasan digital, siswa dapat lebih memahami, atau secara tidak langsung siswa disuruh untuk kreatif dalam mencari atau dalam menyelesaikan masalahnya. Selain itu, guru juga dapat memutar tayangan-tayangan kasus moral yang terjadi di masyarakat, dan selanjutnya siswa akan mengamati dan kemudian menganalisanya. Jadi dengan adanya tayangan kasus moral,
baik itu ditayangkan dalam sebuah video ataupun pemutaran sebuah CD ya, siswa akan lebih kreatif dan juga akan mencoba untuk mengamati dan menganalisanya. Nah, dengan melihat langsung tayangan tersebut, maka siswa akan lebih terkesan meskipun siswa tersebut tidak mengalaminya secara langsung. Pemilihan media pembelajaran pendidikan agama Islam harus memperhatikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kesesuaian media dengan kemampuan siswa, ketersediaan dana, sumber belajar, serta kesesuaian media pembelajaran dengan teknik yang digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ide kelompok tentang proses pembelajaran PAI. Proses pembelajaran PAI adalah segala upaya bersama antara guru dan siswa untuk berbagi dan mengolah informasi dengan harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat bagi diri siswa dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan, serta diharapkan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan yang positif yang ditandai dengan perubahan tingkah laku individu demi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sebuah proses pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual, berpikir kritis, dan munculnya kreativitas serta perubahan perilaku pribadi seseorang berdasarkan praktik pengalamannya tertentu. Dalam menyampaikan materi, pembelajaran PAI sangat membutuhkan metode, yaitu alat dan cara yang baik. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi dalam proses pembelajaran, maka siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru saja, akan tetapi harus mempunyai aktivitas yang lain seperti mengamati, merumuskan, melakukan, dan mendemonstrasikan.